Baik, selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah siang, di mana kita akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat kita, di mana pada minggu ini kita sudah masuk di pelajaran yang ke-6, yaitu tentang menemukan istirahat dalam ikatan keluarga. Dan nanti hamba Tuhan, Pendeta Beni Tambunan, yang akan membahas dan mengupas secara tuntas pelajaran kita di hari Senin dengan judul Memilih Arah Baru. Untuk itu, kita akan berdoa dalam hati kita masing-masing. Biarlah kuasa Roh Kudus akan menuntun dan memimpin ibadah kita pada siang hari ini. Baik, kita akan dengarkan sebuah lagu pujian yang akan diputar oleh operator kita. Silakan. Engkau telah serahkan diri
kasih untuk lagu pujian yang begitu indah yang mengawali ibadah kita pada siang hari ini. Untuk itu kita akan berdoa. Untuk doa buka, saya mengundang hamba Tuhan Pendeta Piten Sinaga untuk doa buka. Silakan Pendeta Piten Sinaga. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan pada siang hari ini. Kami datang menghadap tahta-Mu, serta memohon tuntunan Tuhan agar bersama dengan kami, khususnya melalui Zoom, yang kami duduk bersama dengan hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Pendeta Benny Tambunan. Kiranya kuasa Roh Kudus boleh terjadi atas kami, dan secara khusus bagi hamba-Mu Pendeta Tambunan, agar firman yang akan diutarakan melalui pelajaran sekolah Sabat yang sudah disediakan boleh untuk kami mengerti, boleh untuk menguatkan iman percaya kami, sehingga kami akan tetap berjalan di dalam rel kebenaran Tuhan. Walaupun pada saat ini kami Tuhan sedang mengalami satu krisis yang terjadi, khususnya untuk menghadapi keadaan dunia yang tidak menentu, khususnya oleh karena pandemi corona. Oleh karena itu ya Bapa, kuatkan iman percaya kami masing-masing, agar kami tetap berada dalam kebenaran Tuhan, karena Tuhan akan memberikan jaminan kepada kami. Bagi umat-umat yang tetap setia, Tuhan akan selalu memberkati. Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik di dalam segala pergumulan hidup kami. Firman Tuhan kiranya boleh menguatkan kami pada siang hari ini, yang menjadi modal hidup kami, menantikan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati juga seluruh umat-umat Tuhan yang sudah hadir, bahkan yang berencana hadir. Berikan waktu bagi mereka masing-masing. Kami boleh bersama-sama duduk untuk mendengarkan firman. Ampunkan kami orang berdosa ini Tuhan, agar tidak menghalangi permohonan kami ini. Karena kami persembahkan doa ini hanya melalui Anak-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Sinaga. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasihan Tuhan, minggu lalu kita belajar dari pengalaman hidup Daud. Dan minggu ini kita belajar di pengalaman kehidupan Daud. Gimana kita pada siang hari ini, yaitu tentang memilih arah yang baru. Kita akan dengarkan pembahasan dari Pendeta Tambunan, namun sebelumnya kita akan dengarkan lagu tema kita terlebih dahulu. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan, dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan, dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan waktu dan media kepada Pendeta Tambunan untuk membahas kepada sahabat-sahabat kita tentang memilih arah baru. Silakan Pendeta. Baik, selamat siang bagi kita semua. Kita masuk kepada menentukan istirahat dalam ikatan keluarga.
Ayat hafalannya terdapat 2 Petrus 3 ayat 17-18. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kalau bicara mengenai keluarga, ini kan sensitif ya. Ini masalah yang sensitif ya. Karena tidak semua keluarga itu baik-baik. Ada juga keluarga yang kurang baik ya. Tapi pelajaran kita mengatakan kita tidak bisa memilih kalau soal keluarga. Kalau yang lain kita punya pilihan. Tapi kalau keluarga kan ya kita sudah masuk dalam keluarga itu ya sudah ya. Dan tidak ada yang sempurna dan tidak ada satupun di antara kita memiliki keluarga yang sempurna. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita menyinggung mengenai survei yang dilakukan oleh Victor dan Mildred George Gottschall ya. Dari 400 orang yang disurvei, ini orang-orang yang unggul dikatakan, para ilmuwan, politikus, bintang film, wira swasta, pengarang dan lain sebagainya itu. Pada waktu ditanyakan apakah masa kecil mereka itu memang baik ya. Dan rupanya didapati bahwa masa kecil orang-orang yang sukses menurut dunia ini pun masa kecil ada yang mengenai trauma pada waktu kecil, ada yang memang keluarganya tidak baik, ada juga waktu kecil ada luka yang signifikan, ya. Tapi ada juga memang yang keluarganya mendukung dalam kehidupan mereka. Fokus pelajaran kita dua, yaitu berjalan melalui pencobaan dan menghadapi semuanya, tapi percaya bahwa Allah bersama-sama dengan kita. Kemudian yang kedua, tantangan yang kita hadapi sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar yang kita tidak pernah bayangkan. Hari Minggu saya hanya menyinggung sedikit nih penyelenggaraan fungsi keluarga mengenai kehidupan Abraham, Sarah dan lain sebagainya saja ya. Keluarganya ada saja masalah dalam kehidupan mereka ya. Dari kemudian Ishak, Esau, Yakub ya. Kemudian juga persaingan yang ada sehingga menumbuhkan satu keadaan dalam kehidupan mereka. Pelajaran sekolah sahabat kita juga menyinggung bagaimana keluarga daripada Yakub ini begitu tidak dapat mempertahankan kesetiaan mereka walaupun itu sudah diawali dengan kehidupan orang tua mereka ya, oleh ibu-ibu mereka pada waktu itu. Di mana ibu-ibu mereka itu ya bersaing kan merebutkan Yakub ya. Bahkan kalau perlu dikasih nih budaknya, ini sama kamu, akhirnya punya anak Yakub dan lain sebagainya. Tapi pelajaran kita kemudian memperlihatkan bahwa kasih sayang Yakub terhadap anaknya khususnya pada Yusuf itu kan sangat berbeda ya. Yakub sering bercerita kepada anak-anaknya bagaimana Tuhan telah menuntun. Tuhan telah menuntun hidupnya, Tuhan telah bersama-sama dengan dia, sampai pelajaran kita memberikan bahwa Yusuf itu dengan segala kerelaan menghantar makanan kepada abang-abangnya, kepada keluarganya, ya. Dan itu jauh, bukannya dekat. Katakan itu pada waktu dia pergi dengan sukacita yang disuruh bapaknya, kemudian dia pergi ke tempat biasa, tidak ada saudara-saudaranya di sana, katanya sudah pindah mengembalakan ternak mereka, dia juga akhirnya pindah mencari. Dari jauh dikatakan dia lihat saudara-saudaranya, hatinya senang ya. Karena dia sudah bawa makanan, dia sudah bawa semuanya, hatinya senang. Akhirnya ketemu ini dengan keluarga saya, dengan saudara-saudara saya. Tapi di pihak lain daripada keluarganya atau saudara-saudaranya, pada waktu melihat dia, yang mereka ingat tuh kebenciannya. Yang mereka ingat, ini saudara saya nih yang begini, yang begini, yang begini, yang begini. Ya. Sehingga saudara-saudaranya itu begitu kesal, sehingga mereka katakan, oke, kita bunuh aja. Ya, kita bunuh aja dia. Ya. Tapi kita tahu cerita menceritakan bahwa Ruben tidak ingin ada hal itu, dia katakan, ya udahlah, gimana kalau kita masukkan aja ke dalam sumur. Ya. Nah, pada waktu Yusuf sudah mendekat, Ruben itu pergi. Karena dia nggak mau melihat sebenarnya. Dengan prinsipnya, nanti kalau sudah mulai pergi, dia akan angkat adiknya ini, kemudian bawa pulang. Pada waktu dia pergi, maka Yusuf, kalau kita baca Roh Nubuat katakan,
saudara-saudaranya itu datang dengan satu kebencian yang sangat, ya, muka yang garang, ya, yang dendam. Ada juga saudaranya yang mungkin aduh kasihan nih ya, dia mau bela tapi dia takut oleh saudara-saudara yang lain nanti akan dikucilkan, nanti akan diejek dan lain sebagainya, sehingga akhirnya ikut serta di dalam persekongkolan untuk membunuh Yusuf. Kita tahu ceritanya bahwa Yusuf akhirnya dimasukkan ke dalam sumur, walaupun dia sudah berteriak. Dia sudah memelas, istilah sekarang ya. Dia sudah memelas supaya dia tidak diapa-apakan oleh saudara-saudaranya, tapi semakin dia memelas, semakin saudaranya itu semakin gencar untuk menekan dia, dan akhirnya dia dibuang ke sumur. Dari sumur itu kemudian mereka rencana untuk membunuhnya lebih lanjut, tapi datang Yehuda pada waktu melihat ada kafilah dari Sungai Yarden yang mau ke Mesir, ya. Kemudian dia katakan, bagaimana kalau kita jual aja? Ya, bagaimana kalau kita jual saja? Ya. Perdebatan di antara mereka, ini mereka setuju untuk jual. Yusuf diangkat, kemudian dijual ke kafilah yang ataupun ke pengembara yang sedang datang melewati tempat itu. Buku Perunubuat menceritakan bahwa orang itu mau membeli Yusuf oleh karena kasihan sebenarnya, daripada orang ini mati, ya udah saya belilah. Ya. Jadi bukan karena apa-apa, bukan karena segala, tapi karena kasihan, udah saya membelinya. Dan kita mengetahui cerita akan hal ini, ya. Pada waktu sudah ditangkap, kemudian masuk ke dalam kereta, ya. Pelajaran kita hari ini memberikan satu pelajaran yang sangat menarik. Sementara Yusuf berada dalam kereta, kemudian kereta itu mulai berjalan, dikatakan, ya, kemudian mulai melewati bukit-bukit di mana tempat tenda ayahnya kelihatan. Ya. Dia merasa pedih, dia menangis, dia mengingat bagaimana penderitaannya, dan dalam pikirannya semuanya itu mengarah segala sesuatunya. Termasuk bagaimana dia mau sampai, saya membawa sukacita, saya membawa berkat kepada saudaranya, tapi saudaranya juga akhirnya ingin membunuh dia, saudaranya juga ingin menghabisi dia. Kemudian dia ingat bagaimana dia meminta belas kasihan supaya bisa dilepaskan, ya. Dan semuanya itu teringat kembali di pikirannya pada waktu perjalanan. Dia masuk ke kereta, perjalanan mau ke Mesir. Kemudian dikatakan bahwa, pelajaran kita katakan bahwa pikiran yang dituju ini dalam perjalanan itu, ya, kemudian dia sudah putus asa dan lain sebagainya, tapi dia akhirnya ingat bahwa orang tuanya selalu cerita pengalaman orang tuanya dulu, bahwa Tuhan ada selalu menuntun orang tuanya, dari mulai ayahnya, kakeknya, kemudian kakeknya lagi, ya. Kalau istilah sekarang opa uyut gitu ya. Ya. Opung tua kalau ininya, ya. Itu cerita dengan bagaimana Tuhan menuntun, dan pada saat itu katakan, maka Yusuf, orang yang dalam keadaan selama ini dimanja dalam kehidupannya, boleh katakan dimanja oleh kehidupannya di rumahnya, karena dia anak kesayangan daripada ayahnya. Tapi pada waktu dia ingat bagaimana Allah telah memimpin orang tuanya, dia pun memilih kehidupan yang baru. Itu sebabnya pelajaran sekolah sahabat kita memberi judul memilih arah yang baru. Dia memilih arah yang baru. Arah yang baru itu sekarang adalah dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Yusuf saat dijual usianya 17 tahun. Jadi dia dijual 17 tahun, kemudian dalam pengalamannya sampai kepada dia menafsirkan mimpi dan lain sebagainya, kemudian dia masuk ke Firaun itu usianya 30 tahun. Jadi 13 tahun dia mengalami penderitaan. Bayangkan 13 tahun. 13 tahun dia mengalami, tapi prinsipnya sama. Prinsipnya sama seperti pada waktu dia pertama-tama. Hamba Allah dalam buku Sejarah Para Nabi, halaman 213 katakan demikian. Tetapi di dalam pimpinan Allah,
pengalaman seperti ini sekalipun akan menjadi berkat baginya. Saya beri warna merah. Ia telah mempelajari dalam waktu beberapa jam saja sesuatu yang tidak dapat dipelajarinya dalam waktu bertahun-tahun dalam keadaan yang berbeda. Jadi dia berubah hanya dalam waktu berapa jam. Pada waktu dia mengingat siapa Allah orang tuanya, siapa Allah yang selama ini kan, dia begitu menyerahkan kehidupannya. Bahkan lebih jauh dikatakan demikian. Jiwanya disegarkan oleh satu tekad untuk membuktikan diri benar kepada Allah. Di dalam keadaan apapun akan bertindak sebagai hamba Raja Surga. Keadaan apapun dia akan bertindak sebagai hamba Raja Surga. Ia mau melayani Tuhan dengan hati yang tidak terbagi-bagi. Ia mau menghadapi ujian hidupnya dengan tabah dan melaksanakan setiap tugasnya dengan jujur. Ujian dia akan dihadapi dengan tabah, tugasnya dia lakukan dengan jujur. Pengalaman satu hari telah menjadi titik balik kehidupan Yusuf. Malapetaka yang hebat telah mengubah hidupnya dari seorang anak yang manja menjadi seorang dewasa yang matang dan berpikir, berani, dan juga dapat menguasai diri. Jadi pengalaman dia itu hanya dalam waktu satu hari, dia sudah memilih mengalihkan hidupnya untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, pelajaran kita begini, dia akan merasakan istirahat dalam Kristus. Merasakan kelegaan, merasakan satu hati yang plong ya, di dalam kehidupan Kristus. Berapa ayat tambahan yang diberikan dalam pelajaran sekolah sahabat kita? Ulangan 4 ayat 29, dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Yosua 24 ayat 15 yang sudah biasa kita tahu, ya, bagian akhir saja. Yosua katakan, tetapi aku dan sisi rumahmu, kami akan beribadah kepada Tuhan. 1 Tawarik 16 ayat 11 katakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Mazmur 14 ayat 2 katakan, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Amsal 18 ayat 10 katakan, terimalah didikanku lebih daripada perak dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Allah selalu akan setia untuk memimpin kita dan memberikan damai itu, memberikan istirahat itu yang benar-benar kita bisa nikmati dengan baik walaupun ada pencobaan di dalam kehidupan kita. Kutipan dari sekolah sahabat kita, saya baca ini. Untuk mendapatkan istirahat, kita masing-masing harus membuat keputusan pribadi untuk mengikut Tuhan. Jadi untuk mendapat istirahat harus keputusan pribadi. Bahkan jika nenek moyang kita adalah raksasa spiritual, iman dan spiritualitasnya itu tidak ditransmisikan secara genetik. Ingat, Tuhan hanya memiliki anak, bukan cucu. Ya. Pelajaran sekolah sahabat kita menulis seperti ini. Maksudnya adalah bahwa ya kita ini harus memang berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Ya, nggak bisa kalau saya pendeta, anak saya pendeta, wah udah pasti lah, aman lah sama-sama pendeta. Kalau memang begitu, yang paling enak tuh anak saya. Opung saya pendeta, om saya pendeta, mertua saya pendeta, ya, opanya, saya pendeta, omnya juga pendeta, dia pendeta. Anak saya ada pendeta di Balikpapan sekarang. Ya. Saya rasa sudah keturunan keempat dari Tambunan, ketiga dari Hendrik. Kalau sudah penjamin, udah senang dia itu. Tapi kan tidak demikian. Ya. Katakan walau raksasa spiritual apapun dari orang tua kita, itu tidak menjamin. Yang menjamin adalah bagaimana kita mengambil keputusan untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan, mengambil Tuhan, memilih ahli baru, arah yang baru dalam kehidupan kita untuk berpegang kepada Tuhan. Ini yang menjadi pelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pendeta Tambunan yang sudah membahas secara baik pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Senin, yaitu tentang memilih arah baru. Pengalaman dari Yusuf bersama dengan keluarga, terlebih dengan saudara-saudaranya. Baik, jika ada pertanyaan berkaitan dengan pelajaran sekolah sahabat kita pada siang hari ini, kami persilakan. Inilah waktu kita untuk berdiskusi, untuk saling mengisi, saling melengkapi, saling menambahkan satu dengan yang lain. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Baik, untuk mendahului, mungkin Bapak Ibu lagi berpikir, saya ingin bertanya dulu Pendeta Tambunan. Tadi yang disampaikan adalah bahwa Yusuf berusia 17 tahun ketika dia berpisah dengan orang tuanya, lalu dijual ke Mesir. Yang menjual bukan orang lain, tapi saudara-saudaranya sendiri. Ini sesuatu yang sangat menyakitkan. Tapi kita lihat selanjutnya ketika Yusuf di Mesir, bahkan di rumah Potifar sekalipun, dia tetap mempertahankan imannya. Nah, kira-kira apa yang menjadi kunci sehingga Yusuf, meskipun dia orang muda, mendapat perlakuan yang tidak baik dari keluarganya sendiri, tapi dia tetap mempertahankan imannya. Nah, kira-kira apa rahasia dalam rumah tangga? Dan apa yang terjadi dalam rumah tangga Yakub sehingga terjadi seperti ini? Kira-kira apa ini rahasia Pendeta Tambunan? Yang pertama, pelajaran sekolah sahabat kita hari ini hanya sampai perjalanan ke Mesir. Besok baru di Mesirnya ya. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana kalau kita flashback kepada rumah tangganya sebelum dia dijual, ya. Roh Nubuat memberikan bahwa pada waktu Yusuf itu dalam perjalanan tadi saya ceritakan, dalam perjalanan ke Mesir itu dia melihat tenda di mana tempat orang tuanya, di sanalah mereka semua tinggal, maka dia ingat kembali apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Apa yang diajarkan oleh orang tuanya, bagaimana Tuhan telah memimpin orang tuanya, bagaimana Tuhan telah memimpin opungnya, bagaimana Tuhan telah memimpin opung tuanya, ya. Jadi sampai yang selalu diceritakan orang tuanya itu bagaimana Tuhan telah memimpin. Itu yang dia ingat kembali dalam suasana seperti yang sulit pada waktu dia merasa bahwa dia sudah pikir, ini kalau saya ke Mesir nggak ada yang dikenal, nggak ada yang dikenal, budayanya berbeda, apa semuanya berbeda dan lain sebagainya, kedudukannya juga sebagai budak yang bisa sesuka hati orang untuk majikannya untuk melakukannya. Ya. Tapi pada waktu dia ingat bagaimana Tuhan memimpin dia, maka dia berbalik. Ya. Dia balik, sebabnya dipilih subjudul dalam pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari ini, memilih arah yang baru. Dia memilih arah yang baru untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi jangan merasa bahwa anak saya nggak dengar-dengar terus orang tua, anak saya nggak begini. Selama kita kasih pelajaran bagi mereka mengenai siapa Tuhan itu dengan baik, kalaupun ya mudah-mudahan tidak ada di antara anak-anak kita yang lari nantinya, tapi percayalah bagaimana ini, mereka pasti akan ingat kembali masa kecil mereka bersama-sama dengan Tuhan. Masa kecil mereka pada waktu di gereja, ya, Sabat 13 sampai acara, bagaimana mereka di Adventura, di Pathfinder dan lain sebagainya. Saya yakin mereka akan ingat itu dan mereka akan mengambil arah yang baru dalam kehidupan mereka. Kira-kira begitu. Mungkin ada yang lain yang mau tambahkan. Silakan. Baik, terima kasih. Ada poin yang sangat menarik yang disampaikan oleh Pendeta Tambunan, bahwa orang tua menanamkan pengalaman imannya kepada anak-anaknya. Orang tua menanamkan kebenaran kepada anak-anaknya sehingga itu tertanam dan teringat terus sampai masa tua mereka. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin melengkapi atau menambahkan, silakan. Dari Bapak Ibu, silakan. Jika ingin menambahkan atau ingin. Saya Pak Pendeta. Oke, silakan. Silakan Ibu Diana Surbakti, silakan. Saya senang sekali terima kasih Pak Pendeta. Saya senang dengan pelajaran ini, mengajar kepada saya supaya saya ketika membesarkan anak-anak saya tidak boleh memilih kasih, ya. Saya harus buat sama kepada anak-anak saya karena saya lihat efeknya seperti ini kalau kita sebagai orang tua pilih kasih kepada anak-anak. Ya.
efeknya begini, akhirnya ada yang korban daripada anak-anak itu. Kalau kita orang tua pilih kasih kepada anak-anak. Ya, kita yang hadir pada siang hari ini bersyukur sekali mendapat pelajaran yang sangat luar biasa ya. Seperti yang dikatakan oleh Pak Pendeta Tambunan tadi, saya tadi ketika diterangkan hampir meneteskan air mata, saudaraku. Saya bayangkan posisi Yusuf itu di saya. Umur 17 tahun, masih sangat muda, dibenci oleh saudara-saudara kandungnya sendiri. Dijual kepada orang yang tidak dikenal. Kadang-kadang pengalaman-pengalaman kita pun dalam pelayanan ini seperti itu, saudaraku ya. Ketika kita melakukan sesuatu yang menurut kita itu sesuatu yang baik, tapi bagi orang tidak baik, ya. Ada saja orang tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Kayak kami, contoh ini ya, setiap jam 2 siang, istri-istri pendeta ada doa siang bersama. Ada saja ibu-ibu pendeta ini yang tidak mau bergabung, malah membuat status yang aneh-aneh, dibilang kita ini seperti orang Farisi, munafik, berdoa di media sosial. Jadi kurang lebih saja apa yang dialami oleh Yusuf ini dulu, kita alami sekarang ini dalam pelayanan kita. Tapi kita bersyukur Allah yang disembah oleh Yusuf itu, Allah yang kita sembah pun, kalau Yusuf bisa menang, kita pun bisa menang. Terima kasih Pak Pendeta. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Surbakti ya. Jadi poinnya adalah sebagai orang tua jangan sekali membeda-bedakan atau pilih kasih kepada anak-anak mereka. Baik, silakan yang lain yang masih ingin bertanya atau menambahkan, silakan. Atau melengkapi. Nah, saya lihat Pendeta Keter Sagala ini. Silakan Pendeta. Kalau ingin melengkapi Pendeta Sagala, ya silakan. Saya akan mau menambah sedikit saja. Ya. Apa yang disampaikan Pendeta Beni Tambunan itu sangat bagus. Tetapi peristiwa yang dialami Yusuf dan kejadian yang dilakukan oleh anak-anak Yakub bukanlah suatu hal yang serta-merta tumbuh begitu saja di dalam diri mereka. Ada rangkaian yang cukup panjang mulai kisah Abraham, kakek mereka, yang mengindikasikan adanya perbedaan-perbedaan pendapat, ideologi, dan juga dalam perbuatan. Bagaimana Allah berbicara kepada Abraham supaya dia percaya bahwa anaknya Sarah lah yang akan melahirkan, istrinya Sarah yang melahirkan anak bagi dia. Allah meminta Abraham untuk pergi kepada Hagar, Sarah, tetapi Abraham pergi kepada Hagar. Saya pikir ada penyelewengan, penyimpangan atas kehendak Tuhan dan perintah Tuhan yang terjadi, sehingga berdampak kepada peristiwa yang dialami oleh Yusuf sendiri. Lihat itu ya, bagaimana Abraham kepada Ishak dan bagaimana Ishak kepada Yakub dan Esau, dan bagaimana seterusnya sampai kepada Yakub dengan keturunannya, antara Yakub dengan Esau, dan juga kepada anak-anak Yakub. Jadi ada di sana penyimpangan, penyelewengan, tidak terlalu banyak. Sedikit saja mereka menyimpang dari apa yang Tuhan tentukan. Itu berdampak, mempunyai dampak yang sangat fatal dalam kehidupan. Jadi walaupun Yusuf, dikatakan Pendeta Beni itu membuat pembaharuan dalam hidupnya dengan kata perubahan arah yang sesungguhnya membuat dia menjadi baik. Itu yang saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Sagala berikan tambahan dan melengkapi pembahasan prinsip sahabat kita pada siang hari ini. Saya lihat Bapak Amir Manurung sudah raise hand. Ini mau bertanya atau menambahkan, Pak?
Boleh bertanya Pak kalau sudah selesai. Oke, baik. Pak Manurung ingin bertanya. Baik, silakan Pak Manurung. Terima kasih Pendeta Tambunan, terima kasih Pendeta Hursina untuk waktu diberikan. Saya pikir kita sepakat apa yang telah dilakukan Yusuf. Dia mengingat apa yang telah diajarkan oleh orang tuanya kepada dia. Yang saya mau tanyakan, mereka kan, Yusuf kan tidak anak tunggal, masih ada saudara-saudara yang lain. Apakah orang tuanya mengajar Yusuf khusus sehingga itu tertanam hanya di Yusuf, sementara untuk ke-11 saudara yang lain justru menjual dia? Apakah ketika orang tuanya mengajar, yang 11 lagi atau mereka 12-nya nggak sama-sama hadir di sana gitu loh? Cuma saya melihat mungkin dari sisi lain, kalau di pelajaran kita dikatakan di sini bahwa Yusuf merasa bahwa Allah leluhurnya itu akan menjadi Allahnya. Jadi dia ketika memandang kepada orang tuanya, dia mendengar nasihat-nasihat orang tuanya bahwa itu adalah nasihat dari Allah, dan kemungkinan itu tidak terjadi bagi yang 11 orang lagi gitu loh. Itu mungkin ininya pertanyaannya. Apakah yang 11 lagi nggak pernah dengar itu nasihat dari orang tuanya sehingga mereka berlawanan dengan siapa? Dengan Yusuf. Terima kasih Pendeta. Baik, terima kasih Bapak Manurung atas pertanyaannya. Saya rasa sangat jelas pertanyaannya. Silakan Pendeta Tambunan untuk menanggapi dari pertanyaan dari Bapak Manurung tadi. Silakan Pendeta. Kenapa nanya yang susah-susah sih ya? Baik, Roh Nubuat memberikan bahwa Yusuf itu sering juga mengumpulkan anak-anaknya. Tapi tentunya Yusuf ini kan anak dari istri yang disayanginya, kemudian dia sangat dekat sehingga dia lebih banyak, ya. Dan dikatakan bahkan anak yang manja malah ya, anak yang manja. Ya. Jadi saya bisa bayangkan bahwa anak-anaknya juga mendengarkan siapa Allahnya. Waktu mimpi kan dikasih tahu kan, waktu mimpi saja, ya, mimpi mengenai semua tunduk kepada dia satu hari apa semuanya itu kan mereka sudah mendengar sebenarnya, sudah tahu. Tapi yang pasti bahwa dia pasti memberikan kepada anak-anaknya semua, tapi lebih pada Yusuf. Tapi hanya bedanya mungkin Yusuf dalam keadaannya yang apa ya, yang hopeless, benar-benar udah nggak ada harapan lah gitu ya. Dia udah nggak ada harapan, sudah mau dibunuh, kemudian sekarang dijual. Kalau dijual jadi budak, ya kita mungkin kalau kita bayangkan zaman dulu tuh budak yang bisa diperlakukan seenaknya dan lain sebagainya, akan pindah dengan kebudayaan, dengan orang yang lain yang dan sebagainya, yang dia nggak tahu apa-apanya, ya udah benar-benar bukan titik nol lagi kali ya, di titik minus mungkin ya, di titik minus gitu. Dia ingat Tuhan, dia berbalik hanya kepada Tuhan, dia baik pada Tuhan. Jadi dalam hal ini Roh Nubuat memberikan bahwa diceritakan semua, tapi memang lebih banyak Yusuf itu bersama-sama dengan ayahnya, dan ayahnya pun sering bercerita juga siapa dan bagaimana kehidupan mereka. Terima kasih. Mungkin ada yang lain untuk tambahkan. Ya, baik, terima kasih Pendeta Tambunan. Mungkin ada yang lain yang ingin menanggapi, memberikan jawaban. Oke, silakan. Saya lihat Ibu Iren Wairata. Wah, terima kasih, selamat datang. Ini saya lihat dari Uni Indonesia Kawasan Timur ya, konferensi. Silakan Ibu Wairata. Silakan Ibu. Ya, selamat siang. Selamat siang. Alhamdulillah, Saudara Pak James Hursina. Saya di Papua, di Jayapura. Oh iya ya, silakan Ibu. Cuma mau tambahkan, saya kira Yusuf itu dia tidak dimanja, tapi cuma karena dia diajar oleh bapaknya sini, karena ibunya kan sudah tidak ada. Jadi dia benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan oleh bapaknya. Dan cuma satu hal yang tadi ada ibu siapa yang bilang dia dikasih baju yang bagus. Jadi dia saudara-saudaranya kan cemburu. Tapi kalau itu memang tadi sudah diceritakan, dia sudah dijual. Dalam saya baca di buku apa itu, waktu Yusuf sudah dijual dan dia dibawa dengan kuda, dia bawa dengan angkutan orang Mesir itu, dia memandang ke belakang pegunungan itu yang di mana saya sedih.
di mana dia lihat disitulah tempat dia dibesarkan oleh ibunya, oleh bapaknya, dan saudara-saudaranya. Dia memandang ke pegunungan itu dan dia hatinya sedih. Itu buku apa yang saya sudah lupa di buku Roh Nubuat. Jadi bagi Yusuf pada saat itu memang dia sudah tegar dan dia sudah kuat apa yang ditanamkan oleh bapaknya untuk dia. Jadi dia, ya itulah jalan Tuhan untuk ke depan, bagaimana dia akan memberi makan atau dia akan menyelamatkan mereka saudara-saudara yang memang kelaparan. Jadi memang sudah Tuhan sudah atur itu untuk semua. Dan juga bagi kita yang tadi ada katakan ini juga Yakub ya single parent bagi dia punya anak-anak yang 12 itu. Jadi betapa sulitnya Yakub untuk mengajar. Tapi ada yang katakan tadi banyakkan Yusuf tinggal di rumah dan dia punya saudara-saudaranya banyak mengembalakan kambingnya. Itulah mereka cemburu. Jadi itulah sudah jalan Tuhan untuk kita pada saat ini juga, kalau kita ikut untuk menurut atau kita melihat akan perjalanan Yusuf dari dia keluar dari kampung bapaknya sampai di Mesir dan dia sudah menyelamatkan saudara-saudaranya, itulah dia dapat menyelamatkan kita pada saat ini sebagai umat manusia, sebagai umat yang bersedia menantikan kedatangan Tuhan. Itulah contoh Yusuf yang baik dalam kehidupan kita. Ya, sekolah sahabat ini paling bagus menemukan istirahat dalam ikatan keluarga. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Pendeta Beni Tambunan, Pak Saudaraku, Bapak James Pursina, selamat siang semua. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih Ibu Wairata untuk tambahannya. Mungkin yang lain ingin melengkapi lagi. Silakan. Ada yang lain? Jadi memang kita lihat di sini ada tragedi rumah tangga yang sangat menarik ya. Kita lihat keluarga Adam, ya pasti dia mendidik anak-anaknya sama. Ya, tapi apa yang terjadi dengan Kain dan Habel? Kita juga melihat keluarga Imam Eli, bagaimana mendidik, ya sama pendidikannya, tapi bagaimana hasil daripada anak-anak yang kemudian membangkang, melawan, meninggalkan apa yang ditanamkan oleh orang tua. Jadi pendidikan ini memang sangat penting. Baik, ada lagi yang lain yang ingin menambahkan? Tambahan, Pastor. Oke, silakan Pendeta Simbolon. Baik, ini hanya sekedar tambahan bahwa saya melihat bahwa sebenarnya ayahnya memberikan pengajaran yang sama. Yakub memberikan pengajaran yang sama kepada semua anak-anaknya. Hanya bedanya di dalam prakteknya kasih sayangnya yang beda. Kenapa? Karena memang Yusuf ini adalah anak dari istri yang dia cintai, yang benar-benar dia cintai. Ia berjuang 14 tahun untuk mendapatkannya. Jadi benar-benar dia cintai, ditambah juga dikatakan ya pelayanan, pakaian diberikan jubah lebih indah daripada saudaranya, ditambah lagi diceritakan Alkitab tentang mimpi-mimpinya, dan itu membuat iri, cemburu saudaranya kepadanya. Sementara saat itu dia dikatakan anak yang masih muda, masih kecil, jauh lebih tua dari saudaranya. Jadi apa yang diucapkannya itu menimbulkan kecemburuan kepada saudara yang lain, yang sebenarnya tidak ada sifat kesombongan dalam diri Yusuf. Bahkan dikatakan dia sebenarnya tulus. Tulus menceritakannya, tidak ada maksud yang lain, tapi karena ketulusannya, saudaranya itu merasa iri karena juga kasih sayang dari ayahnya lebih daripada mereka. Nah, jadi itu membuat walaupun mereka mendapatkan pelajaran yang sama, tapi perbedaan perhatian kasih sayang membuat hasilnya berbeda. Jadi sementara kita lihat juga saudara yang lain disuruh mengembalakan domba. Sementara Yusuf ini anak kesayangannya tinggal di rumah bersama dengan Yakub ayahnya. Jadi dari sini kan sudah menunjukkan satu perbedaan kasih sayang kepada anak. Walaupun secara ini lumrah, karena ini anak yang disayangi, anak yang lebih baik. Tapi hasilnya, oke, ini tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin dari Pak Manurung sendiri, ada yang ingin disampaikan, Pak? Ya, saya melihat kan gitu, Pak. Bagaimana kita berkonsentrasi terhadap
apa yang orang tua kita sampaikan dan bagaimana kita mempraktekkan. Sering sekali sebagai seorang anak, apalagi kita itu hanya dengar, cuma tidak praktekkan. Atau mungkin yang lebih parah lagi adalah kita nggak melihat orang tua itu sebagai Tuhan, wakil Tuhan. Sehingga apapun orang tua kita katakan, kita anggap itu sebagai biasa-biasa saja gitu. Tapi yang lebih daripada itu, saya pikir dalam kehidupan kita sehari-hari, saya setuju dengan Pendeta Simbolon atau Ibu Iren tadi, orang tua kita mungkin tidak membeda-bedakan secara ini, karena orang tua kita punya sayang sama 12 anaknya sama-sama 100%. Jadi bukan dibeda-bedain karena 12 anaknya atau 10 anaknya jadi 10%. Ini sama-sama lengkap, itunya hanya mungkin caranya berbeda-beda bagaimana kita menerima daripada nasihat itu dan bagaimana kita mempraktikkan nasihat itu. Saya melihatnya di sana bahwa orang tua itu kita pandang sebagai wakil Allah, dan apa yang disampaikan orang tua kepada kita itu adalah berasal pada Tuhan dan kita praktikkan dalam kehidupan kita. Ketika kita menerima itu adalah perintah Tuhan yang disampaikan kepada kita melalui orang tua kita dan kita praktekkan, saya pikir kita bisa menang dalam dalam segala pencobaan. Itu mungkin pengalaman pribadi aja lah Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Amir Manurung. Satu lagi, jika ada yang ingin bertanya berkaitan dengan pelajaran sekolah sahabat kita, silakan. Ada? Ingin bertanya, silakan. Oke, Pendeta Manur Simbolon sepertinya. Nah, kawan. Ada pertanyaan? Ya. Aku hanya mau melihat dari pelajaran Abai ini. Saya bisa menerapkan mungkin ada perbedaan pengajaran siapa itu, si Yakub itu masuk akal. Karena abang-abangnya kan sudah besar, kerja. Sementara si Yusuf itu kecil. Sering masuk di dalam, jadi bercerita-cerita mungkin lebih banyak cerita itu diberikan menurut pelajaran itu juga kepada Yusuf. Karena anak kecil kan, tidak mungkin sama pengajarannya itu dibikin. Karena secara umur, abang-abangnya sudah besar, sudah pergi kerja terus, menggembalakan. Sementara Yusuf, di sana menurut pelajaran itu bahwa Yusuf lebih sering-sering terus di kemah bapaknya untuk mendengarkan cerita dengan pengalaman itu yang dibagikan oleh ayahnya kepada dia. Namun, ada mungkin tetap juga pengabaran yang baik yang diberikan kepada anak-anaknya. Tetapi yang mau saya lihat di sana adalah semuanya itu adalah pilihan. Pilihan Yusuf untuk mengubah arahnya ke arah yang lebih baik bergantung kepada Tuhan, yang mungkin pilihan saudaranya untuk tetap di jalur yang salah. Karena pelajaran hari ini kan memilih arah baru. Ya kan? Sehingga Yusuf memilih, bukan sama-sama mereka tidak tahu sebenarnya. Karena melakukan kejahatan itu pun adalah pilihan mereka. Ruben pun pilihannya untuk mengusulkan itu. Yehuda pun itu pilihan dia untuk menjual. Jadi bagi kita sekarang ini tergantung kita, pilihan kita juga. Walaupun kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, pilihan ada juga bagi kita. Ada yang setia, ada yang tidak, ada juga yang senantiasa mengikuti apa yang Tuhan katakan, ada juga yang mau memberontak juga kepada pegabaran-pegabaran. Hanya sekarang, mau kemana arah kita? Apakah kita seperti Yusuf mau memilih arah baru demi ketertiban kerohanian kita, atau kita seperti abang-abangnya? Nah, itu adalah apa? Pilihan kita. Ya saya tidak berani mengatakan si A, si B seperti ini, tetapi bagi saya, ya mungkin akan memilih arah seperti Yusuf, ya syukur-syukur. Kalau bisa seperti siapa? Seperti Yusuf. Ya. Nah, itulah yang mungkin yang saya katakan di sana arah baru, ya marilah kita pilih seperti Yusuf, jangan seperti apa. Dan saya yakin kita pun manusia sekarang, tidak boleh sama pendidikan kita sama anak-anak kita. Entah bagaimanapun, saya nggak tahu ya. Sudah tentu kalau ada orang yang lebih baik anaknya, perhatiannya jauh ke situ. Daripada orang yang nakal-nakal. Nggak mungkin secara logika manusia anak yang baik permintaannya selalu dikabulkan, lebih senang dia mengabulkan daripada anak yang tidak baik. Bagaimana Pak Tambunan? Kira-kira begitu kah atau sama? Kalau ada yang baik anaknya permintaannya sama dikabulkan yang baik dengan yang nakal? Artinya bagi saya sangat susah memang menyatakan untuk
memberikan pendidikan atau memenuhi kebutuhannya itu anak yang jahat dengan anak yang apa? Yang baik. Bisa sama. Menurut saya ya, menurut pengalaman secara keseluruhan lah. Nggak usah saya bohong-bohong artinya. Kalau ada yang lebih baik disuruh, apapun disuruh mau, permintaannya pun cepat kita kabulkan. Kalau ada disuruh pun tidak mau nakal, permintaannya ditunggu-tunggu dulu lah. Tunggu dulu lah katanya. Banyak alasan kita supaya jangan mengabulkan dia, karena dia pun banyak alasannya kalau disuruh. Kira-kira begitu. Ya, baik. Terima kasih Pendeta Simbolon yang sudah memberikan tanggapan ya. Oke, saya lihat ada Ibu Rinhur. Sudah raise hand. Silakan Ibu Rinhur. Baik, terima kasih Bapak Pendeta. Kesempatan sudah diberi kepada saya. Mungkin saya boleh sedikit memberi ini ya. Jawaban juga sekaligus ini pembahasan dari saya. Tadi Pak Pendeta Hursina bertanya, kenapa Yusuf walaupun dia sudah di Mesir tetap mempertahankan imannya ya. Dan sesuai juga dengan judul kita pada hari ini, memilih arah baru. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Simbolon bahwa bila mana Yusuf pada waktu itu setelah ia dijual oleh saudara-saudaranya, dia tetap berfokus kepada kesusahan yang ia alami, maka ia menurut pelajaran kita di alinea yang kedua di bagian baris terakhir, maka dia akan merasa menyerah atas hidupnya. Dia akan selalu bersedih dan dia akan merasa gentar. Tapi kemudian di paragraf yang ketiga, kemudian pikirannya tertuju kepada Allah yang disembah ayahnya. Jadi dikatakan di dalam kehidupannya, memang Yusuf ini seorang yang disayangi, dikasihi oleh ayahnya ya. Apalagi Yusuf ini memang dilahirkan dari orang yang sangat dicintai oleh ayahnya, Yakub, yaitu Rahel, yang akhirnya meninggal. Nah, jadi pada waktu dia mengingat pengalaman-pengalamannya pada saat dia bersama dengan ayahnya, yang banyak sekali mengajarkan dia untuk mengasihi dan takut kepada Allah, maka pengalaman ini tertanam dalam pikiran Yusuf. Dan pada saat itulah gantinya dia merasa menyerah, dia merasa gentar, sedih, dan sebagainya, dia justru berserah kepada Tuhan. Sudah ada juga dalam pelajaran kita ya, ada tulisan di sini kutipan dari Ellen G. White untuk hari ini. Pada saat itu di sana dia telah menyerahkan dirinya dengan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dia berdoa agar penjaga Israel itu akan menyertai dia di tempat pembuangannya itu. Tapi saya lanjutkan lagi. Ini ada lanjutannya. Di paragraf yang berikut setelah tulisan ini, dalam buku Alfa Omega, ya, para nabi dan bapak, halaman 247, saya bacakan. Ini dia, ya, yang menjadi titik baliknya Yusuf. Dia ganti berserah kepada Tuhan. Jiwanya disegarkan oleh satu tekad untuk membuktikan diri benar kepada Allah. Di dalam keadaan apapun akan bertindak sebagai hamba Raja Surga. Ia mau melayani Tuhan dengan hati yang tidak terbagi-bagi. Ia mau menghadapi ujian hidupnya dengan tabah dan melaksanakan setiap tugasnya dengan jujur. Kita tahu dari pengalaman kehidupan Yusuf, dia juga seorang yang sangat jujur, ya. Kalau dalam Kejadian 39 di ayat yang ketiga, ya, di sini dituliskan setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf akhirnya disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang Yusuf kerjakan, ya. Pada saat dia sudah berserah, ya, dia mengingat akan pengalaman-pengalaman hidupnya dengan ayahnya, dan dia juga mengasihi dan takut akan Tuhan. Dia bilang, inilah tekad daripada Yusuf yang terdapat dalam buku Alfa Omega jilid pertama ini, di halaman 247. Dia akan menghadapi ujian hidupnya dengan tabah dan melaksanakan setiap tugasnya dengan jujur. Pengalaman satu hari telah menjadi titik balik kehidupan Yusuf. Malapetaka yang hebat yang ia alami dari kakak-kakaknya ini yang telah menyingkirkan dia telah mengubah hidupnya. Dikatakan dari seorang anak yang manja menjadi seorang dewasa yang matang dan berpikir, berani
dan dapat menguasai diri. Jadi inilah yang terjadi akhirnya dalam kehidupan Yusuf. Sehingga dia memilih arah yang baru. Gantinya dia bersedih, dia merasa susah, dia merasa gentar, tapi dia serahkan kehidupannya kepada Tuhan, dan dia bertekad untuk menjalani ujian hidupnya dengan tabah, dan melakukan setiap tugasnya dengan jujur. Dan dia hidup, dia diberkati oleh Tuhan, dan senantiasa disertai oleh Tuhan. Segala sesuatu yang dikerjakannya membuahkan keberhasilan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ursina. Selanjutnya saya lihat Pendeta Sinaga, Saudara Sen. Silakan Pendeta. Ya, mungkin boleh sekitar 5 menit. Ya, 3-5 menit. Terima kasih. Ini tidak habis-habisnya nanti membahas Yakub 12 bersaudara, yaitu Yusuf dengan saudara-saudaranya. Tidak akan habis kita bahas karena memang cukup panjang. Tapi yang poin yang mau saya coba ingatkan bahwa Yusuf dihadapkan kepada pencobaan, tantangan. Sementara kita juga sekarang ini dihadapkan kepada satu pergumulan besar. Pergumulan apa? Pandemi Corona telah menantang kita. Kita semakin lemah. Kalau kita bahas ini panjang lebar. Iman kita semakin kuat enggak ke gereja lagi. Baptisan bisa tertunda. KKR bisa tertunda dan lain-lain banyak. Tantangan kita cukup besar. Di rumah tangga mungkin tertantang juga ini. Ya, lockdown. Tidak bebas ke sana kemari. Baik. Tantangan yang dihadapi oleh Yusuf adalah kalau sampai dia di padang mengantarkan makanan daripada saudara-saudaranya belum tantangan. Tapi sesudah saudara-saudaranya bertindak, mengantarkan dia, memasukkan dia ke sumur yang dalam. Ini tantangan yang pertama sudah dia hadapi. Apakah dia menang? Tentu dia menang. Entah gerakan Rohul Kuduskah itu sehingga meminta Yehuda, marilah kita jual saja. Oke, singkatnya Yusuf tiba dengan kafilah dari Mesir. Tiba di Mesir menjadi budak. Coba. Dari sumur ke perbudakan. Dari budak, ya, dari perbudakan itu masuk ke penjara. Tapi dari penjara masuk ke istana. Dalam hati Yusuf tidak memunculkan satu ketinggian hati. Tidak ada dendam kepada saudara-saudaranya. Ini singkatnya. Sekarang mungkin saudara-saudaranya itu tidak pernah dihadapkan dengan tantangan ini. Sehingga tidak muncul, saya tidak tahu, saya tidak menuduh saudara-saudaranya memang bejat moralnya. Karena mungkin ajaran-ajaran kalaupun ada beda daripada orang tuanya Yakub. Tapi karena tantangan itu tidak ada. Sekarang saudara-saudaraku yang ada di Zoom ini. Tantangan itu sudah ada kepada saudara dan saya. Tunjukkan bahwa memang tantangan ini akan memberikan ujian kepada kita untuk kita semakin diasingkan sebagai pengikut Tuhan. Tantangan ini membuat Anda dan saya harus semakin kuat. Jangan merosot. Iman kita tetap teguh. Tuhan telah memilih kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Sinaga. Saya rasa cukup karena waktu kita sangat terbatas. Untuk itu, saya minta Pendeta Tambunan untuk memberikan closing statement berkaitan dengan inti pelajaran kita pada hari ini. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih semua atas masukan dan komentarnya. Pelajaran sekolah sahabat kita hanya batasannya hari ini adalah pada waktu
dalam perjalanan ke Mesir setelah keluar dari Mesir. Bagi kita sekarang ini adalah mari putar arah kita. Kalau kita tahu bahwa Allah adalah jalan kelepasan bagi kita, mari ambil Allah dan berjalan bersama Allah. Jangan takut, kan saudara-saudaranya ada yang takut, akhirnya ikut buat kejahatan, ada yang memang udah rencana buat kejahatan dan lain sebagainya. Jangan ikut-ikutan, jangan hanya apapun yang terjadi, bahwa Tuhan akan mempersiapkan langkah yang lebih besar kalau kita selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ambil Tuhan, putar balik arah kita untuk boleh setia kepada Tuhan apapun yang terjadi bagi kehidupan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Tambunan yang sudah memberikan closing statement pada siang hari ini berkaitan dengan pelajaran Suka Sahabat kita pada hari ini, yaitu hari Senin. Bapak Ibu, saudara-saudara kasihan Tuhan, besok kita akan jumpa kembali di jam dan waktu yang sama. Kita akan belajar di hari Senin, yaitu tentang menemukan harga diri sejati. Ya, bagaimana? Pastikan besok kita boleh hadir di waktu dan jam yang sama. Baik, kita akan menutup rangkaian ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan dengarkan sebuah lagu pujian, dan nanti akan ditutup dengan doa oleh hamba Tuhan Pendeta Beni Tambunan. Ajarlah fajar mereka.
doa tutup. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena pada siang ini kami boleh datang kepada Tuhan. Kami bersyukur karena pada siang ini kami boleh mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melalui sekolah sahabat kami. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kami boleh juga menyampaikan doa-doa kami, permohonan kami. Kiranya semua ibadah kami pada siang ini boleh berkenan kepada Tuhan, menjadi bauan yang harum kepada Tuhan, dan menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan memberkati masing-masing kami dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam mata pencarian kami, terlebih dalam iman dan kesetiaan kami kepada Tuhan. Memberkati Pendeta James Silas sebagai koordinator, dan juga SPP untuk koordinator seluruh acara ini. Juga Simon sebagai operator untuk acara ini. Kami hanya alaskan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak. Bagi saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung baik melalui Zoom maupun melalui live stream yang telah bersama-sama untuk berbakti pada malam hari ini dengan mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kita. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran Sekolah Sahabat kita untuk kita baca terlebih dahulu apa yang telah dituliskan oleh penulis pelajaran kita. Dan pada minggu ini kita memiliki satu judul baru yang mengajak kita untuk menemukan istirahat dalam ikatan keluarga. Jadi bagaimana kita dapat memiliki damai, sejahtera, sukacita yang dapat kita peroleh dalam ikatan atau dalam keluarga kita masing-masing. Kita akan membahas tentang pada hari Minggu ini penyelewengan fungsi di rumah tangga, ya, penyelewengan fungsi atau bahasa Inggrisnya nanti kita lihat dysfunction at home. Kita seringkali harapkan itu yang istirahat dalam keluarga, tapi justru mungkin dalam keluarga itu kita memiliki disfungsi atau penyelewengan yang terjadi. Kita akan memilih Allah baru, memilih arah baru untuk pelajaran hari Senin, menemukan harga diri sejati Selasa, melakukan hubungan dengan cara Tuhan dan Rabu, dan hari Kamis membahas tentang pertentangan besar, dekat, dan pribadi. Ayat tema kita sudah dibahas oleh Pendeta Muda Tulus tadi malam ya, dengan dari 2 Petrus 3, 17-18, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal firman, orang yang tidak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, kita memiliki satu kesempatan untuk bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan kita. Kita berbakti setiap hari ya. Dalam perbaktian kita, sore waktu Amerika, pagi waktu Indonesia, tengah malam waktu Eropa, kita berbakti supaya kita dapat bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan. Dan pada malam hari ini, bagaimana kira-kira kita dapat mengenal kehendak Tuhan yang dapat terjadi di dalam rumah tangga kita masing-masing, dalam hubungan keluarga kita satu dengan yang lain. Kita akan bahas tentang dysfunction at home. Yusuf, di dalam pelajaran kita katakan, Yusuf tahu tentang keluarga yang tidak berfungsi dengan baik atau dysfunction in the family itu dialami oleh Yusuf dan keluarganya. Itu sudah dimulai dengan kakek buyutnya, yaitu Abraham dan Sarah. Apa yang terjadi? Ketika Sarah menyadari bahwa dia mandul, dia meyakinkan Abraham untuk pergi kepada hamba daripada Sarah, yaitu Hagar. Segera setelah Hagar mengandung, persaingan pun dimulai. Ya. Bertumbuh dalam atmosfer ini Ismail dan Ishak membawa ketegangan itu ke dalam keluarga mereka sendiri. Ishak menunjukkan kesukaan kepada Esau yang kemudian terjadi ya, dan Yakub menghabiskan hidupnya berusaha untuk mendapatkan cinta dan penghargaan ayahnya. Kemudian Yakub diperdaya untuk menikahi dua saudara perempuan yang tidak akur. Ya, Yakub diperdayai, dia memperdayai ayahnya sendiri ya. Dia memperdayai ayahnya sendiri Ishak, dia tipu ayahnya supaya dapat hak kesulungan daripada Esau, tapi kemudian dia lari kepada pamannya Laban. Tapi apa yang terjadi? Si penipu ini ditipu oleh pamannya sendiri yaitu Laban, dan dia harus menikahi dua anak perempuan Laban yang tidak akur menurut pelajaran sekolah sahabat kita. Jadi kedua saudara perempuan yang tidak akur dan berkompetisi satu sama lain melalui perlombaan untuk melahirkan anak, ya, melahirkan anak. Bahkan kemudian meminta hamba-hamba mereka
untuk bahkan melahirkan anak-anak bagi Yakub. Jadi kacau sekali apa yang terjadi ya, oleh sebab di dalam mulai dari orang tua atau kakek daripada Yusuf. Ya, kalau Anda membaca itulah yang terjadi ya. Ulaslah kembali kejadian yang dirinci dalam Kejadian pasal 34. Dampak emosional dan relational seperti apa yang akan dimiliki semua dalam kejadian ini terhadap keluarga secara keseluruhan dan pada Yusuf yang masih muda ya. Dan persaingan yang terjadi antara kedua anak Laban ya, itu terjadi menjalar kepada anak-anak. Pelajaran sekolah sahabat kita katakan, persaingan antara para ibu jelas menular kepada anak-anak yang tumbuh siap untuk berkelahi. Dan sebagai anak muda dewasa, abang-abang Yusuf sudah membantai semua laki-laki di kota Sikem. Ruben, kakak lelaki tertua, menunjukkan dominasi dan pembangkangan kepada ayahnya yang sudah lanjut usia dengan tidur bersama Bilha. Siapa itu Bilha? Bilha adalah hamba daripada Rahel dan ibu daripada beberapa anak Yakub. Jadi Ruben itu memiliki hubungan yang tidak wajar dengan kata hubungan seks dengan apa ya? Ibu tirinya dengan kata lain ya, atau gundik daripada ayahnya, suatu hal yang dilarang sama sekali. Itu Anda bisa baca dari Kejadian 35 ayat 22. Sementara itu, saudara laki-laki Yusuf sendiri yang bernama Yehuda, dia mengira menantu perempuannya. Jadi anak-anak daripada Yehuda itu yang paling tua menikah dengan apa? Menikah dengan seorang wanita, ya Hagar, ya saya percaya, ya menikah. Lalu kemudian apa yang terjadi? Pada saat itu menantu perempuannya itu kemudian menikah dengan anak yang kedua, tapi mati lagi anak yang kedua seperti anak yang pertama. Lalu kemudian dipersiapkan anak berikutnya, tapi sementara menunggu dia diperintahkan untuk pulang dan dia menunggu dan lama. Akhirnya apa yang terjadi? Dia membuat satu skema yang berpura-pura seakan-akan dia adalah seorang pelacur, dan pada akhirnya Yehuda sendiri tidur atau memiliki hubungan intim dengan anak mantunya sendiri, ya. Anak mantunya sendiri, dan akhirnya memiliki anak kembar bersama dengan anak mantunya sendiri. Anda bisa baca itu dalam Kejadian 38. Yakub bahkan menambahkan bahan bakar ke dalam api dari semua ketegangan keluarga ini dengan sikap pilih kasihnya yang nyata-nyata terhadap Yusuf dan memberinya mantel warna-warni yang mahal dalam Kejadian 37 ayat 3. Jika pernah ada keluarga yang tidak berfungsi baik, keluarga para bapak-bapak ini, mulai dari Abraham, mulai kemudian daripada Ishak, dan kemudian kepada Yakub, anak-anak daripada Abraham ini, maka kita dapat lihat keluarga para bapak ini bisa menandingi keluarga-keluarga yang mungkin saat ini memiliki dysfunction, penyelewengan di dalam keluarga kita masing-masing. Menurut Anda, mengapa Abraham, Ishak, dan Yakub semuanya terdaftar sebagai pahlawan iman? Dalam kitab Ibrani 11 dikatakan, walaupun mereka semua ini memiliki masalah ya dengan dalam keluarga mereka, tetapi mereka tetap disebut sebagai pahlawan-pahlawan iman di dalam kitab Ibrani 11 ayat 17 sampai dengan yang ke-22. Ya. Jadi kenapa? Nah, pelajaran sekolah sahabat kita katakan, para pemenang iman, the heroes of faith, ya, para pahlawan iman ini, para pemenang iman Tuhan ini seringkali gagal memenuhi harapan mereka sendiri dan harapan Tuhan terhadap mereka. Orang-orang ini tercantum dalam Ibrani 11 bukan karena hubungan keluarga mereka yang berantakan, tetapi in spite, sebaliknya, walaupun hubungan mereka itu, hubungan keluarga mereka berantakan, tetapi mereka tetap dapat apa? Di atas semua itu mereka tetap dapat disebut sebagai pahlawan iman. Mereka belajar, pelajaran kisah sahabat kita katakan, mereka belajar seringkali dengan cara yang sulit tentang iman, tentang kasih dan kepercayaan pada Allah ketika mereka bergumul dengan masalah keluarga ini. Jadi inilah pergumulan demi pergumulan dari para pahlawan-pahlawan iman tersebut. Tapi para pemenang iman Tuhan, para pahlawan iman ini sering gagal memenuhi, memiliki masalah dalam keluarga, tetapi Tuhan tetap dapat apa? Melihat bagaimana pada akhirnya mereka telah belajar, mereka mengatasi kegagalan tersebut dan memiliki satu kehidupan yang apa? Yang dapat menjadi contoh bagi kita semua. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita katakan, apa penyelewengan fungsi keluarga?
Apakah dysfunction in the family yang juga Anda alami, yang juga mungkin Anda warisi saat ini? Bagaimana bisa menyerahkan diri Anda kepada Tuhan dan kepada jalan-jalannya, menolong mematahkan pola penyelewengan di dalam keluarga. Jadi bagaimana penyerahan diri kita kepada Tuhan itu dapat membantu kita untuk apa? Melihat hal yang dapat lebih diperbaiki dari masalah problem-problem di dalam rumah tangga kita. Minimal mungkin saat ini kita masih bergumul, kita masing-masing masih bergumul dengan di dalam keluarga kita yang ada masalah-masalah keluarga. Tapi bagaimana kita dapat belajar? Bagaimana dengan kita menyerahkan diri kepada Tuhan? Kita minimal untuk masa depan dapat keluar daripada masalah-masalah yang terjadi di dalam rumah tangga kita masing-masing. Inilah pelajaran ya, bacaan pelajaran sekolah sahabat kita untuk pada malam hari ini, dan semuanya itu berpusat kepada apa yang sedang terjadi kepada di dalam keluarga kita juga masing-masing. Dysfunction at home. Ini judul pelajaran kita dari bahasa Inggris. Ini tambahan pelajaran yang ingin saya bawakan pada saat ini. Nah, kata dysfunction menurut Merriam-Webster adalah abnormal or unhealthy interpersonal behavior or interaction within a group. Perilaku atau interaksi interpersonal yang abnormal atau tidak sehat dalam suatu kelompok. Dan dalam pelajaran kita, kelompok itu adalah dalam rumah tangga kita. Kenapa? Ada hal-hal yang abnormal atau tidak sehat. Ya. Dan ini tentunya kenapa sampai abnormal, yang tidak normal atau tidak sehat? Karena itu di luar daripada apa yang normal atau di luar daripada apa yang sehat. Nanti kita lihat, Alkitab sudah menyatakan apa itu yang sehat, apa itu yang normal, tetapi kita seringkali dalam realitas kehidupan kita sehari-hari, kita tidak berada di dalam jalur normal atau jalur sehat tersebut. Dysfunction menurut English language learner katakan the condition of having poor or unhealthy behavior and attitude within a group of people. Kondisi perilaku dan sikap, perilaku, tindakan dan sikap yang buruk dan tidak sehat dalam sekelompok orang. Nah, pertanyaannya. Saya ingin melihat dari Zoom ya. Saya ingin melihat dari Zoom saat ini, kira-kira ada di antara Anda yang dapat menunjukkan atau memberikan kepada kita siapa kira-kira ya di dalam keluarga kita yang atau di dalam keluarga Alkitab yang keluarganya itu sehat sekali semuanya, tidak ada masalah ya. Minimal pada saat ada yang tidak dibahas tentang anak-anaknya. Siapa kira-kira yang dikatakan memiliki keluarga yang sempurna dengan kata lain di dalam Alkitab? Ada kira-kira? Ya, ada kira-kira yang dapat melihat yang sangat sempurna di dalam Alkitab? Ada kira-kira saudara-saudara yang bisa angkat tangan yang sempurna? Wah, saya tidak melihat ya. Saya lihat Om Ren cuma tersenyum ya. Saya tidak melihat ada yang menyatakan bahwa ada yang apa ya? Ada yang sempurna. Coba mungkin kita mungkin keluarganya Yesus. Wah, Yesus kan anak Allah. Jadi mungkin keluarganya itu pada Yesus itu pasti keluarga yang sempurna ya. Saling kakak-kakak, adik-adik Yesus mencintai Yesus ya, apa saling sayang menyayangi Yesus ya. Kira-kira demikian? Well, kalau kita lihat tidak selalu ya. Pada saat Yesus mati saja cuma ibunya yang ada di hadapan Yesus ya. Sehingga Yesus harus katakan apa? Yesus harus katakan kepada Yohanes, inilah ibumu, jaga ibumu ini. Ya. Karena keluarga adik-adiknya yang lain itu sudah lari semua juga. Tapi sebelumnya, waktu sebelum Yesus di kayu salib sekalipun, kita baca dalam Markus 3:21, kaum keluarganya waktu Yesus mulai bekerja, mulai mengajar, apa yang mereka lihat ya? Pada saat apa yang mereka lakukan? Pada saat mereka mendengar tentang Yesus mengajar di sini dan di sana, mereka datang hendak mengambil dia. Kenapa? Wah, karena mereka sayang dia, sampai mereka harus datang berkunjung pada Yesus yang sedang mengajar. Ayat ini katakan apa? Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, Yesus yang mengajar, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka apa? Bahwa Yesus tidak waras lagi. Wah, Yesus dianggap gila oleh adik-adiknya atau keluarganya, oleh kaum keluarganya. Oh, mungkin Anda katakan, oke ya, Yesus kan sudah jatuh dalam dosa. Bagaimana dengan keluarga yang pertama yang ada dalam dunia ini? Wah, kita semua sudah tahu kisahnya ya. Bagaimana Adam dan Hawa telah berdosa tidak menurut kehendak Tuhan. Tidak menuruti kehendak Tuhan. Dan akibatnya apa? Pembunuhan yang pertama itu terjadi di mana? Di dalam keluarga daripada keluarga yang pertama ini. The first family.
Ketika kata Kain kepada Habil dalam Kejadian 4 ayat 8, marilah kita pergi ke padang. Lalu ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Jadi kita lihat di sini bagaimana ini bukan satu hal yang bukan satu hal yang ideal telah dilakukan atau terjadi di dalam kehidupan keluarga Yesus maupun keluarga yang pertama di muka bumi ini. Oh, kita mungkin sering, mungkin ya mereka ini, ya Yesus kan orang biasa atau Kain dan Habel, tapi mungkin anak-anak pengerja ini. Anak-anak pengerja mungkin, mungkin karena anak-anak pendeta misalnya kita katakan. Siapa bilang ya? Kita tahu the family daripada Imam Eli, ya 1 Samuel 2 ayat 12 katakan apa? Tentang Hofni dan Pinehas, nama daripada anak-anak Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan apa? Mereka tidak mengindahkan Tuhan, korupsi mereka. Kalau Anda baca ayat-ayat selanjutnya, daging-daging yang untuk ini, mereka yang ambil sendiri dan lain sebagainya. Korupsi, ya oke lah, mungkin kita sudah sering dengar kisah tentang anak-anak Imam Eli. Bagaimana dengan yang kemudian, yang anak yang baik, lebih baik daripada Imam Eli, anak itu adalah Samuel, nabi ataupun Imam Samuel. Ya, Samuel juga bekerja di Ka'bah, ya, jadi imam juga. Tapi dia lebih dikenal dengan nama Nabi Samuel. Apakah keluarganya itu, sempurna? Ya, terjadi dengan Nabi Samuel sendiri. Wah, kalau kita baca rupanya tidak demikian dengan keluarga daripada Nabi Samuel. Apa yang terjadi? 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 3 katakan apa? Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung adalah Yoel dan nama anak yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Barsheba, ayat 3. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Jadi kalau ini berarti apakah ini Samuel menjadi ayah yang gagal mungkin ini, gagal mendidik anak-anaknya ini ya. Yang walaupun menjadi hakim tetapi tetap mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan apa? Memutarbalikkan keadilan. Jadi kita bisa melihat, saya bisa terus-menerus sebutkan satu persatu keluarga demi keluarga demi keluarga demi keluarga yang ada dalam Alkitab. Dan saya tidak tahu kalau kita bisa menemukan yang sempurna. Ada yang baik ya, seperti yang ideal. Nah, idealnya itu apa ya? Idealnya itu apa? Adalah sesuatu yang Allah ingin betul-betul terjadi di dalam keluarga. Ya, mungkin Anda katakan, oke, mari kita lihat apa kira-kira contoh yang idealnya yang harusnya terjadi, tapi sekarang realitasnya tidak terjadi seperti itu. Misalnya, idealnya adalah 1 Tesalonika 2 ayat 7 katakan apa? Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, kata Rasul Paulus pada umat Tuhan di jemaat Tesalonika. Sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati apa? Merawati anaknya. Jadi, kalau kita mau lihat hal yang ideal, yang harusnya terjadi adalah mungkin ayah tidak mengasihi anak, anak tidak mengasihi ayah atau ibu, kakak tidak mengasihi adik. Tapi yang ideal, yang paling ideal dalam satu hubungan dalam rumah tangga itu adalah ibu-ibu yang mengasuh dan merawati anaknya. Dan ini selalu menjadi contoh yang sering kita lihat selalu ya di dalam dunia saat ini. Ayah mungkin ada masalah dengan anak-anak, anak-anak masalah dengan diri mereka. Tetapi jarang sekali ibu yang memiliki masalah dengan apa? Anak-anaknya. Karena ada, kita kenal dengan istilah naluri seorang ibu, kasih seorang ibu. Ya, itu Alkitab sudah nyatakan seperti ibu mengasuh dan merawati anaknya. Yesaya 49 ayat 15 juga katakan apa? Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Artinya secara natural, nggak mungkin. Walaupun ayat berikutnya, Nabi Yesaya katakan apa? Sekalipun dia melupakannya, sekalipun seorang ibu melupakan bayinya, sekalipun seorang ibu tidak menyayangi anak dari kandungannya, aku tidak akan melupakan engkau, kata Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi poinnya adalah, jarang sekali seorang ibu yang apa? Melupakan, tidak mengasuh, tidak merawati anaknya. Tetapi bukan berarti tidak ada. Ya. Salah satu kisah yang cukup menyedihkan yang saya sendiri alami di Ethiopia ya. Saya tidak mau sebutkan artinya nama orang tersebut, tapi ada satu keluarga ya. Satu orang Ethiopia ya, yang mana keluarga ini ya memiliki
posisi yang cukup bagus di kampus kami ya. Boleh ya, mungkin karena Anda tidak kenal, mungkin saya boleh sebutkan ya. Suaminya itu menjadi menjadi pemimpin di sekolah kami. Dan mereka sudah sempat sama-sama di-upgrade di Filipina. Dan begitu mereka pulang ke Ethiopia, apa yang terjadi? Pada saat mereka tiba, mereka masih memiliki 2 anak keluarga tersebut. Tapi anak yang ketiga itu lahir di Ethiopia. Ya, dia lahir di Ethiopia. Tapi setelah anaknya yang ketiga, ya, anaknya ketiga itu lahir, beberapa minggu saja, kalau tidak salah kurang dari 3 minggu, sang ibu tiba-tiba tinggalkan suami, tinggalkan 3 anak itu. Dari, saudara-saudara tahu, dari sejak saya masih ada di Ethiopia hingga saat ini. Sang ibu bahkan sudah menikah kembali dengan orang Ethiopia lainnya. Tapi dia tidak pernah lagi menjaga ketiga anaknya. Anak-anak kandungnya sendiri. Lalu apa yang terjadi kemudian? Sang suami meninggal. Waktu kami juga masih di Ethiopia, suaminya meninggal. Tapi dia datang ke penguburan suaminya, dia datang. Tapi kemudian dia pulang saja lagi. Dan sampai saat ini, sampai detik ini, ketiga anak itu dirawat oleh pembantu yang tadinya menjadi pembantu di rumah keluarga mereka. Dan di tempat sekolah kami itulah yang karena kasihan sekali dengan ketiga anak ini memberikan tempat tinggal kepada ketiga anak ini yang sudah kehilangan ayahnya yang meninggal, lalu kemudian ibunya yang meninggalkan ketiga anak mereka. Dari 3 minggu, kurang lebih 3 minggu, anak yang paling bungsu. Sampai saat ini sudah hampir berusia 15 tahun. Ya, kurang lebih 15 tahun anak tersebut. Jadi bukan bukan tidak mungkin, artinya bukan tidak mustahil ada seorang ibu yang dapat melupakan anaknya. Itu bukan hanya terjadi di zaman modern kita saat ini. Di zaman Alkitab sekalipun, realitasnya ini ada. 2 Raja-Raja 11 ayat 1-2 ada seorang ibu yang bernama Atalia. Dia adalah ibu seorang Raja Asia. Lalu kemudian Raja Asia mati, apa yang terjadi? Ibu ini kemudian membinasakan semua keturunan raja. Bayangkan, artinya dia membinasakan anak-anaknya sendiri dan cucu-cucunya sendiri. Ibu yang bernama Atalia ini. Tetapi Yoseba ayat 2. Tetapi Yoseba anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahasia. Ya, saudara perempuan Ahasia. Artinya ini siapa ini? Anak perempuan daripada Atalia. Dia ambil Yoas, cucunya daripada Atalia, anak daripada Ahasia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu. Karena dia ingin menjadi pemimpin atau ratu di kerajaan saat itu, Israel, maka Atalia tega membunuh anak-anaknya sendiri, bahkan cucu-cucunya sendiri. Dan kita tahu, ini akar masalahnya ini adalah dosa. Roma 8 ayat 23 katakan semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam kesalahan aku diperanakan. Mazmur 51 ayat 7 katakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Dan manusia, dari sononya, dari asli, kita tidak mampu melawan dosa seperti Rasul Paulus yang berteriak dalam Roma 7 ayat 24. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat 25 dia jawab nih, terima kasih kepada Tuhan. Ya, karena dia tahu hanya Kristus yang akan melepaskan. Hanya karena Kristus yang melepaskan. Si ibu yang tadi yang saya katakan dari Ethiopia, yang dia tinggalkan ketiga anaknya itu, dia tidak pernah lagi mau datang ke gereja. Dia tidak mau lagi tahu tentang Tuhan karena dia tahu apa kehendak Tuhan yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya, karena dia ingin menolak, dia hanya ingin apa yang dia ingin, dia menikah kembali, dia sudah memiliki anak-anak kembali pada saat ini dengan suaminya yang kedua. Tapi kenapa? Karena dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan ataupun keselamatan yang ditawarkan dari firman Tuhan. 1 Timotius 1 ayat 15. Rasul Paulus dia katakan hanya Kristus yang melepaskan kita dari dosa tersebut, dari akar dosa tersebut. Dari masalah yang terjadi di dalam rumah tangga kita. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling Akulah yang paling berdosa. Tuhan ingin
kita terlepas ya. Oleh sebab itu kalau kita ingin memiliki satu hubungan yang lebih harmonis ya. Kita semua tidak harmonis, kenapa? Karena kita kehilangan keharmonisan dengan Tuhan. Pada saat kita kehilangan keharmonisan dengan Tuhan, maka kita tidak akan memiliki keharmonisan dengan sesama. Patokan keharmonisan dengan sesama itu apa? Pertama-tama sebelum kita mengasihi sesama, kita harus memiliki kasih Tuhan, kasihlah Tuhan. Karena pada saat kita memiliki kasih kepada Tuhan dan betul-betul bertumbuh dalam kasih Tuhan, maka secara otomatis buah-buah atau buah roh itu akan menyebabkan kita mengasihi sesama kita. Kita diajak, kita diminta untuk menjaga, untuk mengasihi sesama kita, khususnya anggota keluarga kita. Kalau kita, firman Tuhan banyak, saya tidak punya waktu untuk tulis ini ya. Firman Tuhan katakan dalam kitab Timotius juga, kalau kita berbuat baik kepada orang lain, tetapi tidak mengasihi, tidak berbuat baik kepada keluarga kita sendiri, maka kita itu sama dengan orang yang tidak percaya. Sama seperti orang-orang yang apa? Pagan, orang kafir. Dalam kitab Timotius katakan, kalau kita baik kepada orang lain, tetapi tidak baik kepada keluarga kita sendiri. Tapi itulah, sejak dari asal mulanya, kita tidak memperhatikan, kita tidak menjaga anggota keluarga kita sendiri. Pada saat Yesus Allah bertanya kepada Kain, ya, firman Tuhan kepada Kain dalam Kejadian 4:9, di mana adikmu Habel? Di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Ya. Apakah aku penjaga adikku? Ini Kejadian 4:9 itu bukan ayat berikutnya, bukan itu ya. Saya seharusnya hapus itu. Tapi poinnya adalah bahwa kata tahu, kata yada itu adalah kita harus mengetahui secara mendalam. Dan kata yada seperti yang saya sudah pernah nyatakan sebelumnya, saya pernah jelaskan sebelumnya, itu bahkan menggambarkan hubungan intim antara suami dan istri. Yang menyatakan bahwa kita harus mengenal. Allah ingin supaya Habel Kain betul-betul mengetahui keberadaan adiknya. To know, to care, to acquainted. Itu apa? Saling mengetahui, menjaga satu sama lain. Dan kata keep atau jaga. Apakah aku penjaga adikmu? Syamar, to keep, to watch, to preserve, to care. Ya. Ini menunjukkan bahwa apa? Betul. Kalau Tuhan ditanya, kalau ada jawaban Tuhan yang langsung, mungkin Tuhan akan katakan, betul, aku mau kamu tahu, aku mau kamu jaga adikmu, aku mau kamu care, kamu melihat, memperhatikan adikmu. Kenapa? Karena Tuhan, itulah kehendak Tuhan ya. Roma 12 ayat 10 katakan apa? Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi apa? Saling mendahului dalam memberi hormat. Kamu saling mengasihi sebagai apa? Saudara. Jadi patokan daripada kasih kepada sesama anggota saya adalah bagaimana saya mengasihi saudara-saudara saya sendiri. Dengan kata lain itulah yang Rasul Paulus katakan dalam Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Tetapi ini yang tidak terjadi ya. Masing-masing kita mendahului bukan dalam memberi hormat, tapi mendahului dalam menerima hormat atau mendapatkan hormat. Kain ingin mendapatkan hormat, tidak diperoleh, dia bunuh adiknya Habel. Itu terjadi karena kita tidak saling mendahului dalam memberi hormat. Kita yang seringkali terjadi adalah saling mendahului untuk mendapat hormat. Itu bukan ajaran Alkitab, saudara-saudara ya. 1 Petrus 3:8 katakan apa? Dan akhirnya, hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan apa? Rendah hati. Ya, penyayang dan apa? Rendah hati. Jadi kita dimintakan ya, mengasihi saudara-saudara kita. Mendahului, saling mendahului dalam apa? Memberi hormat, dalam mengasihi. Tetapi itu seringkali tidak terjadi. Dan bahkan seringkali kacau dalam rumah tangga. Saya tidak mau sebutkan siapa lagi ini atau peristiwa ini di mana ya. Tadi saya sempat sebutkan peristiwa di Ethiopia, tapi berikutnya ini saya tidak mau sebutkan di mana. Tapi ada seorang bapak. Ada seorang bapak ya. Dia ambil tanah-tanah warisan yang seharusnya diperuntukkan kepada saudara-saudaranya yang lain. Ini adalah tanah warisan dari orang tua mereka. Jadi dia ambil
Sakit hatilah saudara-saudaranya yang lain yang ada yang bahkan lebih tua dari dia. Ya, tapi dia ambil semua. Ya, dia ambil semua. Dan sakit hati betul-betul, tapi dia tidak peduli. Kenapa? Bapak ini katakan, ini saya juga perlu ini supaya saya dapat memberikan kehidupan yang baik bagi anak-anak saya, anak-anak daripada bapak tersebut. Jadi dia ambil, dia karena dia mungkin yang tinggal di tempat atau di kampung tersebut, dia ambil semua. Sampai tidak dapat yang lainnya. Dan sampai, saya percaya sampai berapa waktu lamanya keluarga ya. Jadi daripada bapak ini, baik saudara-saudaranya ataupun anak-anak, daripada saudara-saudaranya itu memiliki rasa yang sakit hati terhadap bapak ini. Tapi dia katakan, wah saya tidak peduli. Dengan kata lain, dia tidak katakan. Tapi dengan kata lain, dia tidak peduli karena dia yang penting, ini adalah untuk anak-anaknya. Dia katakan. Tapi apa yang terjadi, saudara ya? Saya tidak. Yang terjadi adalah tanah-tanahnya itu begitu banyak di tempat mereka. Tapi yang terjadi adalah pada saat ini tanah-tanah itu terbengkelai. Kenapa? Karena anak-anak daripada bapak-bapak itu pada umumnya itu sudah berada di luar daerah. Sudah ada yang sudah banyak di Amerika dan lain sebagainya. Dan tidak ada lagi yang mau jaga itu kebun-kebun, tanah-tanah yang ada di kampung mereka. Jadi apa akibatnya? Apa artinya? Ya, hubungan keluarga yang rusak, tapi yang dia persiapkan untuk anak-anaknya sendiri, tanah-tanahnya yang banyak itu tidak ada gunanya. Anak-anaknya tidak ada yang mau jadi petani atau yang mau tinggal di tempat mereka untuk mengurus tanah-tanah tersebut. Jadi poinnya adalah pada saat kita coba untuk saling mendahului untuk mendapatkan hormat, untuk mendapatkan hal-hal yang kita pikir akan membahagiakan kita di dalam dunia ini. Segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini itu tidak apa, saudara ya? Tidak kekal. Ya, tidak kekal. Itu akan berakhir. Tetapi hubungan antara satu dengan yang lain, hubungan yang terjadi dalam keluarga kita, itu adalah seharusnya merupakan satu lambang daripada kasih yang seharusnya terjadi di antara kita. Ya, yang harusnya menjadi satu yang harus kita utamakan. Bagaimana saya mencintai, bagaimana saya memiliki satu kasih kepada keluarga saya. Itu yang akan apa? Bertahan. Walaupun tanah-tanah itu, rumah itu mungkin suatu waktu hilang, hancur, terbakar, dan lain sebagainya. Tapi marilah kita seperti ayat ini katakan, saling mengasihi, mendahului dalam memberi hormat, bukan dapat untuk mendapatkan kehormatan. Firman Tuhan yang terakhir yang saya ingin bagikan adalah Roma 12 ayat 8 katakan apa? Sedapat-dapatnya. Kalau hal ini bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan apa? Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Khususnya dengan anggota keluarga kita. Ya. Apalah artinya? Apalah itu artinya tanah warisan tersebut? Apalah artinya rumah yang kita perebutkan di antara saudara bersaudari kita? Apalah artinya uang simpanan di bank? Ya, itu dapat dicari. Itu semua dapat apa? Di hasil kalau Tuhan memberkati kita, Tuhan akan limpahkan, Tuhan akan balas. Ya, seperti yang saya katakan, bapak tersebut yang seakan-akan dia ambil harta daripada saudara-saudaranya yang lain. Tetap hidup saudara-saudara yang lain, anak-anak mereka tetap hidup. Tuhan tetap jaga. Dan yang Tuhan berikan juga lebih daripada mungkin apa yang telah diambil oleh bapak ini daripada apa? Daripada saudara-saudaranya. Tapi marilah kita melihat bahwa kehendak Tuhan yang ideal, supaya kita memiliki satu fungsi yang bukan diselewengkan dalam rumah tangga adalah apa ya? Kita hidup berdamai, kita hidup bergantung satu dengan yang lain, saling bergantung, saling menguatkan untuk dapat bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena kita mengetahui, kita mengasihi, kita care keluarga kita jaga mereka, kita lindungi mereka. Ya mungkin saat ini mungkin tidak kita sedang bergumul ya, kita semua, termasuk saya mungkin masih bergumul dengan keluarga kita semua masing-masing. Tapi marilah kita apa? Bergerak ke depan, ya. Bergerak ke depan untuk memberikan hormat kepada orang tua kita, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita, agar dengan contoh tersebut umat-umat manusia akan apa? Menjadi seperti apa yang dikehendaki Tuhan, memiliki kasih di antara kita dan kehidupan yang damai di antara kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.